kan ya harus mendapatkan perhatian terus untuk sampai ke terrealisasinya sebuah acara ya. Nah, KJ untuk itu saya sebetulnya berapa tagihan pertemuan yang kurang? Ada satu, Bu. Oke, ada satu. Nanti mungkin di lain hari saya informasikan ya, karena siang sudah terlanjur kalau tidak salah dengan kelas etika bisnis dan profesi ya. Nanti untuk yang MICE kurang satu bisa diganti di hari Kamis atau Jumat. Nanti saya akan infokan lagi ya. Oke, Bu. seperti biasa di setiap pertemuan akan ada mahasiswa yang presentasi. Silakan untuk itu bersiap-siap. Materinya mengenai apa, Mbak? Materinya tentang pemilihan lokasi dan venue, kriteria venue acara MICE, dan pengelolaan dan penataan venue. Oke, siap. Silakan teman-temannya bersiap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen kuliah MICE, Ibu Mayang Rianti, SPDM, Ibu Mayang Rianti, SIKOM, MIKOM, Ibu Dewi Nurmalasari, SPDMM, dan teman-teman sekalian. Kami dari kelompok 5 MICE akan mempresentasikan terkait materi pemilihan kriteria lokasi dan venue acara MICE, pengelolaan dan penataan venue. Boleh di next. Di sini kami beranggotakan 4 orang. Yang pertama ada Azrah Maisa Putri, yang kedua ada Fauziah Maharani, yang ketiga ada Rena Maritasari, dan yang keempat saya sendiri yaitu Wiwit Aulia. Boleh di next. Di sini kelompok kami akan memaparkan 3 pokok pembahasan. Yang pertama yaitu pemilihan lokasi dan venue, kedua ada kriteria venue acara MICE, lalu yang terakhir pengelolaan dan penataan venue. Boleh di next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Yang pertama itu ada pemilihan lokasi dan venue. Tempat penyelenggaraan harus mudah dicapai dari bandar udara dekat dengan hotel, di mana peserta atau delegasi itu menginap. Di pusat kota dekat dengan kantor, pemerintah dan pusat perbelanjaan dan bebas dari kemacetan lalu lintas. Nah, dalam perencanaan lokasi ini perancang juga harus mengetahui nih apa-apa aja yang perlu dilakukan. Yang pertama itu harus mengetahui sifat dari acara ini. Misalkan sifatnya itu lokal atau daerah atau nasional, regional atau internasional. Kemudian ukuran kecil besarnya acara menurut jumlah yang hadir atau seberapa banyak yang hadir. Ketiga, siapa yang akan menyelenggarakan eh, acara tersebut, misalkan kayak partai politik atau organisasi sosial atau pemerintahan atau serikat buruh atau perusahaan atau korporasi dan lain-lainnya. Terus yang keempat ada persyaratan kebutuhan dan peralatan. Sini ruang lingkup kebutuhan dan peralatan dan kelengkapan lokasi dan tempat yang diselenggarakan itu harus sesuai sama acara yang diinginkan oleh pihak penyelenggara. Terus habis itu yang kelima mengetahui keinginan dari penyelenggara.
Nah, selanjutnya di sini yang harus diperhatikan dalam memilih lokasi dan venue. Selalu ketahui secara spesifik apa yang akan terjadi sebelum acara. Pastikan juga waktu akses yang dikontrak untuk persiapan dan dekorasi itu sudah jelas dan penyelenggaraannya memilikinya secara tertulis. Contohnya itu kayak misalkan terdapat tempat yang bagus yang sering digunakan untuk acara khusus seperti pernikahan. Di sini penyelenggara itu juga perlu mengetahui apa saja yang dijadwalkan dan pastikan juga waktunya cukup untuk persiapan. Nah, pemilihan lokasi dan pertimbangan biaya ini dapat berlaku juga untuk bangunan fisik atau lokasi tujuan dari penyelenggara acara. Jika menyelenggarakan acara di luar negeri atau di luar kota, ada beberapa pertimbangan yang harus diperhatikan. Yang pertama itu apakah akomodasi overnight airport perlu dimasukkan ke dalam anggaran. Terus lalu ada apakah penerbangan langsung tanpa henti ke destinasi tujuan. Jika tamu harus berganti pesawat, apakah mereka akan menunggu lama di bandara transit? Terus, apakah total waktu perjalanan sesuai dengan lama masa inap? Berapa lama perjalanan dari bandara ke hotel? Apakah hotel dan destinasi memenuhi semua kebutuhan dari tamu-tamu? Terus, kelonggaran apa yang perlu dipertimbangkan dalam program untuk memungkinkan perubahan waktu dan jet lag? Contohnya ini, pada saat tamu datang, tamu dapat menikmati hidangan ringan di kamar mereka dan waktu untuk beristirahat serta menyesuaikan diri dengan perubahan waktu dengan perayaan penyambutan yang berlangsung keesokan harinya ketika tamu-tamu ini sudah tidak lelah. Selanjutnya di sini ada persyaratan lokasi. Jadi saat penyelenggara mulai merencanakan sebuah acara, bisa dengan membuat gambaran umum acara dan memetakan kebutuhannya pada sebuah kisi-kisi. Hal ini digunakan untuk menetapkan alur dan gambaran keseluruhan tentang apa yang perlu disertakan. Nah, ini contoh dari kisi-kisinya di sini penyelenggara bisa memasukkan kayak di hari pertama itu ngapain aja, breakfast itu makannya apa, di mana, terus kebutuhan-kebutuhannya itu apa. Nah, kisi-kisi ini dapat dikirim ke berbagai tempat yang dipertimbangkan untuk digunakan untuk melihat apakah tempat tersebut dapat mengakomodasi semua kebutuhannya. Nah, selain itu juga untuk menyiapkan anggaran yang akurat, penyelenggara itu perlu melihat semua aspek dari acara untuk memastikan bahwa penyelenggara memasukkan biaya sebanyak mungkin. Jadi ketika mengerjakan bagian ini juga perlu dimasukin hal-hal perintilan kecil kayak misalkan biaya buat izin jalan atau biaya petugas penjaga keamanan, terus habis itu biaya-biaya lainnya yang diperlukan. Nah, contohnya ini bisa kayak misalkan lokasi acara ini menyediakan tempat untuk melakukan sesuatu yang mewah dan menghasilkan acara yang akan dia bicarakan di tahun-tahun mendatang. Contohnya ini acara di bawah bintang-bintang di padang pasir dengan pemain terkenal yang menghibur tamu secara eksklusif. Nah, seiring dengan kreativitas aspek acara, penyelenggara ini perlu menghitung biaya-biaya realitas lokasi seperti transportasi cadangan juga jika kondisinya cuacanya buruk atau biaya transportasi ke acara kalau misalkan tamu lebih milih berpergian dengan mobil. Kemudian juga ada ya misalkan biaya lainnya kayak listrik, genset, atau pemanas, penerangan, tenaga medis, dan biaya lainnya itu harus ditambahin ke anggaran. Biar juga nanti si acara ini kan tahu anggarannya berapa, terus dapat mempertimbangkan ide-ide lain yang lebih realistis biayanya. Selanjutnya di sini ada kontrak. Pastikan selalu membawa kontrak salinan. Semua kontrak yang asli yang telah ditandatangani dan korespondensi itu jika ada area yang perselisihan terkait lokasi yang dikontrak. Jadi kalau misalkan ada perselisihan, kita dapat bernegosiasi kepada kepada apa pihak setempat yang memiliki wewenang eh, yang lebih yang lebih baik gitu sehingga pas perselisihan terjadi terus kita bernegosiasi itu lebih enak. Nah, di sini ada kalau misalkan kita menggunakan hotel sebagai tempat acara kita. Jadi kalau misalkan kita memakai hotel ada hal-hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama ini apakah ada biaya untuk pembersihan
Terus biaya lembur apa aja yang dapat dikenakan? Apakah ada yang perlu dibawa untuk acara yang akan yang akan dikenakan biaya gitu? Terus apakah ada perusahaan tertentu yang harus Anda ajak kerjasama? Apakah ada biaya tambahan untuk meja dan kursi? Juga apa ada biaya untuk daya listriknya gitu. Nah, kalau misalkan di hotel ini ada beberapa yang dapat dipilih, maksudnya tempat hotel-hotel, yaitu ada hotel di pusat kota, hotel bandara, hotel di pegunungan, hotel di pinggiran pantai, atau di hotel di pinggiran kota. Kemudian selanjutnya ini ada contoh kalau misalkan kita ingin menyelenggarakan acara di restoran. Hal, Hal-hal yang perlu diperhatikan itu yang pertama kalau misalkan restoran ini berada di dalam mall, kita juga harus menginformasikan kepada penyewa mall. Pastikan telah mendapatkan izin manajemen mall dan cari tahu batasan apa saja yang mungkin berlaku terkait acara. Terus habis itu, jika restoran berdiri sendiri, tanyakan juga kepada pihak wewenang setempat dan polisi untuk mengetahui masalah apa yang mungkin mereka miliki dan masalah hukum yang perlu diwaspadai. Terus kalau misalkan jika telah bernegosiasi agar restoran tutup setelah sarapan atau makan siang, minta staf ini untuk berada di tempat jauh sebelum sebelum restoran ini tutup. Selanjutnya akan dijelaskan. Baik, terima kasih. Selanjutnya di sini ada kriteria acara Malaysia. Pertama, kan kalau misalnya kita ingin menyelenggarakan acara Malaysia, kita tentu juga harus kriteria yang nantinya bakal dipakai gitu. Tadi sebelumnya juga udah disebut tipis-tipis kayak misal kita kalau misalnya mau menggunakan hotel atau restoran, kita harus memperhatikan beberapa hal supaya nanti ketika menjalankan atau menyelenggarakan acara MAS itu bisa berjalan lancar. Nah, lebih jelasnya lagi di sini saya akan jelaskan mengenai kriteria untuk acara MAS. Yang pertama ini ada dari menurut Judy Allen, dia mengatakan bahwa ada beberapa bagian, beberapa hal yang perlu diperhatikan gitu. Kita memilih venue untuk acara MAS. Yang pertama ada kriteria ruangan. Nah, sebelum menyelenggarakan acara MAIS, penyelenggara acara ini atau panitianya juga perlu memilih ruangan di venue yang akan digunakan nantinya. Akan tetapi, untuk menghindari situasi yang tidak diinginkan ke depannya, maka panitia itu juga perlu mempertimbangkan beberapa hal, teman-teman. Yang pertama, ada seperti material lantai atau bahan lantai yang dipakai di itu, kemudian tembok, plafon, ataupun pintu belakang yang ada di ruangan tersebut. Kemudian yang kedua, lebar pintunya dan kemudian plafonnya dan luas ruangannya juga perlu diperhatikan gitu teman-teman. Kemudian seberapa jauh garis pandang ini maksudnya yang kedua itu ketika kita di dalam ruangan kita bisa melihat semua posisi alat-alatnya atau ketika ada MC-nya yang kita bisa melihat jelas. Nah, ini jarak pandangnya garis pandangnya itu yang benar-benar terlihat dengan mata kita teman-teman. Jadi jangan sampai ketika kita memilih ruangan yang mau pakai untuk acara masjid itu penonton yang di bagian belakang atau audiens yang di bagian belakang itu tidak melihat ke panggung gitu teman-teman. Tidak terlihat dengan jelas. Jadi ini juga perlu diperhatikan untuk garis pandangnya. Kemudian yang keempat, uh, apabila sebuah ruangan itu menggunakan air walls, nah ini tuh air walls itu perlu dibuka dan airways itu sendiri kayak apa ya, misalnya kayak jalur masuknya udara ke ruangan tersebut kayak exhaust atau aluran udara lah pokoknya. Nah itu tuh kita harus juga perhatiin gimana kalau di airways itu tuh perlu dibuka dan berapa lama bukanya. Nah siapa yang harus bukanya juga karena panitia juga perlu tahu gitu kan cara buka dan berapa lama buka dari airways tersebut. Kemudian yang kelima, apakah ruangan tersebut kedap suara dan cocok untuk ruangan akustik gitu karena biasanya ada beberapa acara MAIS yang perlu menggunakan kayak namanya
band-band musik gitu kan, dan itu perlu suara yang kedap suara supaya ke luarnya juga nggak terlalu bocor gitu atau terlalu berisik. Kemudian yang keenam itu kapasitas ruangan serta peraturan dan ketentuan untuk pemadam kebakaran. Nah, ini juga penting banget untuk sebuah ruangan ya teman-teman, karena kita kan nggak tahu ya, misal kalau lagi ada acara nih tiba-tiba amit-amit gitu ada kejadian kebakaran yang bawa alat-alat seperti apa yang korek misalnya di bawah namanya kayak rokok. Nah, ini kita juga perlu tahu gimana caranya untuk memadamkan api atau kebakaran yang ada di ruangan itu tersebut di ruangan tersebut teman-teman. Kemudian yang ketujuh itu syarat kebutuhan ruangan serta asuransinya. Ini juga perlu kita perhatikan ketika kita menggunakan ruangan ya teman-teman. Misal kita sudah menggunakan ruangan tapi kita nggak tahu asuransinya atau ketentuan yang ada. Tahu nanti kalau ketika panitianya melakukan kesalahan dalam ruangan tersebut, misal harus mendekorasi temboknya, tapi sementara dari yang punya ruangan itu nggak boleh dekorasi. Nah, kita juga belum tahu kalau misalnya udah dekorasi, tahu-tahu nanti kita panitianya itu yang kena denda atau yang harus tanggung jawab. Makanya untuk ketentuan dan syarat dari ruangan tersebut juga perlu diperhatikan. Uh, yang terakhir ada syarat supplier ruangan yang kita pakai, teman-teman. Jadi kan kalau misalnya kita pinjam ruangan nggak cuma pakai ruangannya aja kan, pasti perlu alat-alat atau barang-barang untuk acaranya. Nah, supplier atau pemasok si alat-alatnya ini juga kita perlu tahu siapa yang menyediakan alatnya, siapa yang mengantarkan alatnya ke ruangan tersebut. Kita juga perlu tahu supaya nanti ketika acara berjalan koordinasinya lebih lancar lagi, bukan cuma sesama panitia, tapi juga semua pemasok alat atau barang-barang yang diperlukan. Nah, untuk yang kedua itu ada ketentuan staging, audiovisual, dan lighting. Nah, penentuan staging, audiovisual, dan lighting juga diperlukan dalam menyelenggarakan acara MICE, teman-teman. Di mana hal ini juga perlu mempertimbangkan semua kriteria venue dalam kriteria venue dan ruangan. Nah, misalnya apabila sebuah acara diajukan untuk mengundang 1.000 tamu dengan menggunakan real screen projection. Nah, real screen projection ini apa? Ini yang biasa kita lihat kalau misalnya ada acara di depan itu ada proyektor depan, proyektor yang lebar banget atau layar yang gede banget di depan panggung itu namanya real screen projection. Tapi dengan tamu yang banyak banget yang jumlahnya 1.000 itu teman-teman, kan berarti kita nggak bisa yang namanya menggunakan ruangan yang kecil banget, misalnya kayak cuma 1 meter atau 2 meter atau 3 meter. Nah, kemungkinan untuk yang jumlah tamu 1.000 ini bisa menggunakan ruangan yang lebih lebar, lebih luas gitu teman-teman, yang meterannya juga lebih gede, misal dari 5 meter atau 8 meter atau lebih besar lagi gitu untuk menampung si 1.000 tamu tadi. Nah, itu tadi yang saya sebutkan adalah belum sebelumnya, mohon maaf. Ya, tolong balik lagi. Sebelumnya lagi. Ya, untuk staging, masih di staging audiovisual dan lighting. Ini juga perlu dipertimbangkan. Kalau yang tadi saya sebutkan itu kan contohnya ya teman-teman, ketika kita menyelenggarakan acara untuk yang 1.000 tamu tadi, kita perlu memperhatikan beberapa hal-hal yang memang yang memang memungkinkan ketika acara dijalankan gitu. Nah, ada beberapa hal yang perlu diperlukan dalam membangun stagingnya atau panggung gitu teman-teman, dan juga menggunakan audiovisual serta lighting atau cahayaan. Nah, untuk yang pertama itu kapasitas venue dan ruangan mampu menampung jumlah tamu seperti yang tadi saya bilang. Ketika teman-teman ingin menyelenggarakan acara dengan jumlah tamu yang lebih banyak gitu, atau kapasitasnya yang lebih banyak, ya carilah venue yang memang bisa menampung jumlah tamu tersebut. Jangan sampai ketika kita udah rencana punya tamu 200 orang nih, tapi kita punya pakai ruangannya tuh yang
meterannya lebih kecil, cuma semeter, 2 meter itu kayaknya nggak yang cukup dan nggak nyaman juga gitu untuk tamu. Kemudian yang kedua, kebutuhan peralatan audiovisual yang sesuai. Ini ternyambung sama yang Bapak tadi, karena kita juga pasti perlu yang namanya speaker, terus mikrofon, terus apa namanya proyektor yang speaker itu juga perlu diperhatiin alat-alatnya bagus atau enggak, mendukung atau enggak. Kemudian yang ketiga, penyusunan kursi dengan jarak yang nyaman. Ini di sebuah ruangan atau di sebuah venue itu juga perlu penyusunan kursi teman-teman untuk tamunya nanti. Apakah posisinya udah nyaman atau belum, apakah jaraknya udah sesuai atau belum, itu juga perlu diperhatikan. Kemudian yang keempat, ketersediaan perlengkapan untuk station, kemudian station dan corner-corner yang lain teman-teman gitu. Jadi ketika kita menyelenggarakan acara MICE itu juga perlu memperhatikan adanya food station, karena kan nggak mungkin kita mengundang tamu gitu untuk datang ke acara tapi kita tidak menyediakan snack atau makanan atau food corner lah misalnya. Nah, food corner ini juga perlu diperhatikan teman-teman, kita menyediakan makanan seperti apa, snack seperti apa, supaya nantinya ketika tamu ingin snack atau makanan itu bisa bisa lebih mudah, bisa lebih terjangkau gitu, tidak jauh-jauh dari tempat acara yang Kemudian untuk yang kelima, pengaturan pencahayaan yang dapat menciptakan suasana dan atmosfer yang sesuai. Nah, biasanya di acara besar, acara MICE itu kita juga perlu yang namanya memainkan lampu kan teman-teman, karena kalau semisal kita ada yang namanya penampilan gitu, itu juga perlu menggunakan pengaturan cahayanya atau lightingnya untuk membangun kondisi dan situasi, karena ketika lagi ada penampilan kan nggak mungkin cuma pasif doang gitu lampunya. Ya, pasti ada yang namanya transisi lampunya, menggunakan lampunya, ini yang buat atmosfer dan suasana di tempat gitu. Kemudian yang keenam, kebutuhan penataan panggung untuk band dan perlengkapannya. Ini seperti yang lampu tadi, pasti di sebuah acara juga ada yang memiliki penampilan atau yang menampilkan band, menampilkan tari segala macamnya, itu juga perlu diperhatiin kelengkapan alatnya, perlengkapan yang akan mendukung penampilannya itu udah bisa dipakai atau enggak. Kemudian yang ketujuh, akses untuk loading barang, ukuran elevator atau lift, ketinggian ruangan, tiang, dan lampu bantu. Nah, akses untuk loading barang itu perlu diperhatikan, penting banget ya teman-teman, karena dari panitia MICE sendiri itu kan pasti bolak-balik untuk keuangan gitu, pastikan barang-barang atau alat-alat yang keuangan sudah sesuai sama yang kita butuhkan atau belum. Nah, itu pasti mereka harus bolak-balik untuk mencari barangnya kan, makanya akses loading barang, akses ruangan lift perlu diperhatiin, seberapa besarnya, seberapa jauhnya, itu juga harus diperhatiin oleh panitia MICE. Boleh next. Nah, ini pertimbangan ruangan venue yang tadi sempat saya jelaskan juga. Boleh di next ya. Nah, selanjutnya itu ada kriteria venue menurut Permen Parekraf 2 tahun 2017, di mana dari peraturan itu Menteri Pariwisata pada itu mengatur bagaimana seharusnya panitia penyelenggara acara MICE menentukan kriteria venue. Nah, untuk di peraturan ini sendiri itu juga khusus untuk venue yang memang berdiri sendiri atau standalone venue. Jadi bukan yang
sebagai vendor gitu. Jadi memang yang tempat kita bikin sendiri atau uh, ya yang didirikan sendiri, yang dibangun sendiri. Makanya di sini ada beberapa persyaratan atau pertimbangan yang perlu diperhatiin juga. Yang pertama itu memiliki fasilitas minimum venue dengan kapasitas dan kelengkapan area atau ruangan yang dapat mendukung kegiatan secara menyeluruh. Nah, ini juga sama fasilitas yang memang tersedia di venue tersebut. Kita juga harus perhatiin gitu. Apakah di venue tersebut ada kamar mandinya, ada tempat sholatnya, itu juga perlu kita perhatiin. Karena kan di setiap acara MAIS pasti beragam orang gitu, berbagai macam orang pasti datang gitu kan. Makanya kita juga perlu perhatiin fasilitas minimum yang memang harus ada di tempat venue-nya. Kemudian yang kedua, terdapat spesifikasi standar ruangan dengan menyediakan fasilitas dalam ruangan yang dirancang untuk mendukung operasional venue. Nah, tadi kalau misalnya yang tadi itu fasilitas minimum seperti kamar mandi atau toilet dan tempat. Nah, yang kedua ini spesifikasi standar ruangan yang memang mendukung acara di ruangan tersebut, misal kayak lampunya atau speakernya, kemudian jumlah kursinya dan panggungnya itu adalah standar ruangan yang harus ada. Kemudian yang ketiga, adanya peralatan ruangan konvensi seperti perlengkapan furniture, mixer, dan equipment yang memang diperlukan untuk mendukung operasional dan memberikan kenyamanan bagi peserta maupun panitia. Nah, yang kedua tadi kan peralatan yang memang harus ada seperti speaker, kemudian proyektor. Nah, yang ketiga ini memang alat-alat yang mendukung dari peralatan sebelumnya seperti meja, kursi, kemudian equipment yang memang mendukung dari peralatan di ruangan tersebut. Kemudian yang keempat, terdapat area khusus pameran di mana venue yang memang berdiri sendiri itu harus membuat penyelenggara pameran. Nah, acara MAIS ini sendiri kan nggak cuma yang konferensi besar atau acara-acara besar yang hanya penampilan-penampilan aja teman-teman ya. Nah, di MAIS ini juga tentunya ada acara pameran gitu kan. Nah, dengan kriteria yang juga perhatiin seberapa luas, seberapa besar, pokoknya kapasitas menampung galeri gitu. Area khusus pameran ini juga harus memberikan kesan nyaman bagi pengunjungnya teman-teman, karena kan yang namanya pameran pasti harus memperlihatkan karya-karya gitu kan, atau penampilan-penampilan. Nah, itu juga harus diperhatiin kayak luas tempatnya apa, terus jarak jauh cara dari kita ngelihat ke karya itu berapa jauh juga harus diperhatikan. Yang kelima, adanya manajemen venue dalam mengelola operasional, termasuk pengaturan dan koordinasi semua aspek terkait penyelenggara acara seperti menerapkan program panitia dan memiliki prosedur dalam sistem perbaikan. Nah, sistem perbaikannya ini adalah maksudnya kayak ketika si proyektor atau alat-alat yang ada di venue itu rusak, kita juga harus tahu manajemennya gimana, orangnya yang mengelola itu siapa, kemudian bagaimana caranya kita harus memperbaiki alat-alatnya, apakah ada syarat dan ketentuannya. Kemudian yang keenam, memiliki standar operasional venue baik dari infrastruktur dan fasilitas untuk mendukung kegiatan di venue serta memastikan semua acara yang ada di dalam venue itu berjalan dengan lancar. Kemudian yang ketujuh, memiliki strategi penjualan dan pemasaran dalam rangka menjalankan manajemen operasional venue serta menarik penyelenggara dan peserta acara. Nah, ini strategi penjualan operasional juga lumayan penting ya teman-teman, karena ketika kita mendirikan sebuah venue MAIS gitu kan, kita juga perlu yang namanya mempromosikan, memberitahu semua khalayak supaya mereka bisa pakai venue yang kita buat acara mereka gitu. Kemudian yang kedelapan,
didukung oleh infrastruktur dalam hal seperti akses transportasinya dan fasilitas publik yang memang harus ada di sekitar lokasi gitu. Jadi ketika kita membangun sebuah venue atau mendirikan sebuah venue, kita juga harus memperhatikan infrastruktur yang ada di sekitar lokasi venue kita, teman-teman. Jangan sampai ketika kita membangun venue yang nantinya itu tidak terjangkau oleh akses transportasi. Makanya itu jadinya sayang banget kalau misalnya ketutup sama yang namanya akses transportasi karena ya mereka susah datang ke balik next. Nah, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya yaitu pengelolaan dan penataan venue. Nah, pengelolaan venue ini meliputi proses perencanaan, pengorganisasian, dan pengawasan kegiatan MAIS berupa pengelolaan tempat, fasilitas, dan sumber daya lainnya untuk mencapai tujuan acara. Pengelolaan dan penataan venue pada acara MAIS ini bertujuan agar acara berjalan dengan efektif dan efisien. Boleh di next? Nah, berikut adalah langkah-langkah yang harus dilakukan untuk mengelola dan menata sebuah venue. Yang pertama yaitu seleksi venue. Seleksi venue menjadi langkah awal yang penting dalam pengelolaan venue acara MAIS. Pada seleksi venue, panitia harus mempertimbangkan beberapa faktor seperti fungsionalitas, lokasi strategis, dan kualitas. Memastikan lokasi memiliki fasilitas yang lengkap seperti ruang konferensi, auditorium, dan lain-lain, atau yang sesuai dengan kebutuhan acara, serta memiliki infrastruktur yang memadai dan lokasi yang strategis, mudah dijangkau, serta memiliki kapasitas yang cukup untuk jumlah peserta yang diharapkan. Nah, dalam menentukan jadwal konvensi, perlu mempertimbangkan berbagai faktor untuk menentukan waktu yang tepat. Faktor-faktor tersebut seperti pertimbangan musim dan iklim untuk menghindari penjadwalan pada musim yang ekstrim, pertimbangan tanggal dan waktu yang tepat untuk sesi dan acara, dan menghindari penjadwalan pada hari raya agama atau festival budaya, dan memperhatikan anggaran yang sudah dibuat. Nah, saat memilih venue untuk menyelenggarakan acara, hal-hal yang harus dipertimbangkan meliputi kondisi lantai, dinding, langit-langit, lebar pintu, dan tinggi langit-langit, jarak dan sudut pandang penonton, terus juga peredam suara untuk mengurangi atau mencegah suara dari masuk ke dalam ruangan dan juga sebaliknya. Lalu kapasitas ruangan serta persyaratan ruangan dari para pemasok pada hari acara serta pada hari pemasangan, persiapan, gladi bersih, pembongkaran, dan hari kepulangan. Sebelum mulai mencari tempat acara dan ruangan yang tersedia, perlu diketahui semua kemungkinan persyaratan ruang dan ruangan dari klien, pemasok, dan tamu, serta kebutuhan staf pelayanan dan staf penyelenggara sendiri. Lalu yang kedua yaitu perencanaan detail. Setelah memilih venue, panitia harus melakukan perencanaan detail. Pada perencanaan detail, panitia harus memperhatikan detail-detail pada acara tersebut, seperti layout yang spesifik untuk setiap sesi acara, termasuk posisi podium, meja presentasi, dan lain-lain. Panitia juga harus memastikan tersedianya fasilitas teknologi yang memadai, seperti proyektor, mikrofon, sound system, wifi stabil, dan lain-lain. Dekorasi juga harus diatur sesuai dengan tema acara untuk menciptakan suasana yang menarik dan profesional. Dalam acara MAIS terdapat berbagai jenis panggung yang umum digunakan untuk memenuhi kebutuhan presentasi interaksi dengan audiens. Nah, untuk penjelasan lebih lanjut terkait jenis-jenis panggung dan pemilihan tata letak ruangan nanti akan dijelaskan oleh rekan saya. Lalu yang ketiga ada persiapan logistik. Logistik juga menjadi salah satu faktor yang penting dalam pengelolaan venue. Panitia harus melakukan persiapan fisik seperti membersihkan venue, mengatur kursi atau meja sesuai layout acara yang sudah dibuat, dan memastikan semua fasilitas teknologi siap digunakan. Komunikasi juga harus lancar antara panitia, vendor, dan semua pihak yang terkait untuk menghindari adanya salah pahaman. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, terima kasih. Yang keempat, yang selanjutnya adalah koordinasi dari panitia. Nah, koordinasi panitia ini juga sangat penting dalam pengelolaan venue.
dari awal sampai akhir, panitia harus membuat tim panitia event yang lengkap dengan anggota yang spesialis dalam bidang logistik, teknologi, bahkan komunikasi. Nah, di sini juga panitia harus dikoordinasikan dengan vendor untuk memastikan kalau semua perlengkapan dan fasilitas yang dipesan itu udah sesuai dengan yang direncanakan. Selanjutnya, yang kelima itu ada evaluasi pasca acara. Nah, yang terakhir ini ada evaluasi pasca acara. Nah, pada evaluasi pasca acara ini, panitia bisa melakukan survei untuk meminta umpan balik dari peserta-peserta tentang venue dan fasilitas yang udah disediakan pada acara tersebut. Nah, panitia juga dapat menggunakan umpan balik tersebut untuk melakukan perbaikan atau evaluasi pada langkah-langkah pengelolaan venue di masa yang akan datang atau di acara selanjutnya. Boleh di next. Nah, seperti yang sudah disinggung tadi di perencanaan detail, kalau di dalam MICE ini terdapat beberapa jenis panggung yang umum digunakan untuk memenuhi kebutuhan acara dan interaksi juga dengan audiens. Nah, berikut ini ada beberapa jenis panggung yang sering digunakan. Yang pertama itu jenis panggung arena. Nah, panggung arena ini merupakan panggung yang biasanya dikelilingi oleh penonton dari segala arah. Nah, ini untuk menciptakan kedekatan antara pemain dan juga yang mengisi acara tersebut. Nah, format ini biasanya digunakan dalam acara seperti pertunjukan, konser musik, ataupun acara-acara yang lain. Nah, yang selanjutnya itu ada panggung proscenium. Nah, panggung proscenium ini merupakan panggung yang paling umum digunakan. Dengan adanya batasan proscenium yang jelas ini, itu panggung itu memisahkan antara panggung dari penonton. Nah, penontonnya itu jadinya cuma bisa melihat aksi dari satu arah. Nah, itu menjadikan hal tersebut tuh ideal untuk pertunjukan seperti teater, opera, dan juga musikal. Nah, yang selanjutnya itu ada panggung terbuka. Nah, panggung terbuka ini merupakan panggung tanpa dinding ataupun atap. Atap itu biasanya di luar. Nah, ini tuh digunakan untuk pertunjukan luar ruangan yang umumnya panggung tersebut dipakai untuk festival, konser musik, ataupun acara-acara publik lainnya. Dan yang terakhir yaitu panggung portable. Nah, panggung portable ini merupakan jenis panggung yang dapat dipindahkan dan dirakit dengan mudah untuk sesuai kebutuhan. Nah, ini tuh dirancang biar fleksibel. Jadinya panggung ini tuh sering digunakan dalam acara-acara yang sifatnya tuh sementara gitu, kayak konser, festival, pameran, atau dapat disesuaikan dengan lokasi dan medannya dan juga ukurannya. Jadi bisa di custom gitu. Boleh di next. Nah, selain panggung juga ada pemilihan tata letak ruangan acara yang ini tuh juga penting karena ini juga salah satu faktor untuk keberhasilan acara. Nah, adanya pemilihan tata letak yang tepat ini juga dapat menciptakan suasana yang nyaman, efektif, dan juga sesuai dengan tujuan acara kita. Nah, tata letak ruangan acara ini tuh juga dapat dapat dia apa sih namanya dikategorikan berdasarkan tujuan acara, jumlah peserta, dan juga jenis kegiatan yang bakalan dilakukan. Ada beberapa jenis tata letak yang umumnya kita gunakan. Yang pertama itu ada theater style. Nah, di theater style ini tuh nampilin kursi-kursi yang disusun secara berbaris dan juga menghadap ke arah panggung atau layar. Biasanya itu digunakan buat konferensi juga bisa. Terus yang kedua itu ada classroom style. Nah, ini tuh mirip-mirip sama apa theater style. Jadi tuh dia nampilin kursi-kursi yang disusun berbaris dan berjajar dan menghadap ke arah depan. Nah, yang ketiga yaitu hollow square style yang menampilkan kursi-kursi yang disusun membentuk persegi panjang dengan bagian tengah yang dikosongin. Terus yang selanjutnya itu ada U-shape style. Nah, di sini tuh layoutnya berbentuk U. Jadi kursi-kursi tersebut disusun membentuk huruf U. Boleh di next. Selanjutnya ada boardroom style. Nah, di boardroom style ini menampilkan meja panjang yang disusun dengan kursi di sekelilingnya. Nah, tadi tuh bedanya sama hollow square itu, kalau hollow square tuh bagian tengahnya ada kosong, sedangkan ini tuh ya full meja gitu, terus dikelilingi sama eh, kursi. Selanjutnya itu ada, hmm, sebentar.
Selanjutnya ada cocktail style di mana tata letak ini nggak ada kursi sehingga peserta berdiri dan berinteraksi eh, secara bebas. Biasanya tuh ada kayak semacam party gitu ya, atau pernikahan juga bisa. Nah, yang selanjutnya ada banquet style yang menampilkan meja bundar atau persegi panjang yang disusun dalam baris memanjang atau berbentuk huruf U. Kalau yang banquet sama boardroom style itu sekilas mirip, cuman kalau yang banquet itu susunan dari beberapa meja yang membentuk persegi panjang. Sedangkan yang boardroom style itu jadi cuma satu meja gitu. Boleh di next. Jadi kesimpulan dari materi yang kami bahas yaitu adalah pemilihan lokasi dan venue untuk acara MICE merupakan proses kompleks yang membutuhkan berbagai pertimbangan. Lokasi ideal harus memiliki aksesibilitas tinggi, infrastruktur memadai, dan fasilitas lengkap untuk mengakomodasi berbagai kegiatan. Pengelolaan dan penataan venue melibatkan serangkaian langkah penting dimulai dari seleksi venue yang tepat hingga evaluasi pasca acara. Dengan pendekatan yang sistematis dan menyeluruh dalam pemilihan lokasi serta pengelolaan venue, penyelenggara dapat meningkatkan kualitas acara MICE secara signifikan, memenuhi standar yang ditetapkan, dan mencapai tingkat kepuasan peserta yang tinggi. Boleh di Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada yang ingin bertanya, dipersilahkan untuk raise hand dan eh, perkenalkan diri terlebih dahulu. Baik, silakan dibuka sesi tanya jawab. Yang mau bertanya silakan raise hand. Mungkin satu sesi dulu Mbak. Satu sesi 3 pertanyaan mungkin. Oke, baik, Bu. Boleh Syifa Febriani dulu. Perkenalkan, saya Syifa Febriani dari kelompok 7 ingin bertanya. Menurut kelompok kalian, jika kita sudah ditugaskan untuk mengatur sebuah acara besar di sebuah venue yang belum pernah ditempati sebelumnya, apa aja sih faktor-faktor yang perlu kita pertimbangkan sebelum hari H acara? Terus gimana langkah yang tepat kalau ada masalah yang timbul selama acaranya berlangsung seperti itu? Terima kasih. Selanjutnya Zahna Shanti. Oke, baik. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Zahna Shanti Trisnantia dari kelompok 8. Pertanyaannya yaitu, menurut kelompok kalian, bagaimana sih cara mengoptimalkan penggunaan anggaran untuk dekorasi dan penataan venue sehingga menghasilkan tampilan yang menarik dan sesuai dengan tema acara? Lalu bagaimana juga cara mempertahankan fungsi venue tersebut sebagai pusat bisnis dan inovasi namun tetap ramah lingkungan? Terima kasih. Ya, selanjutnya boleh Anissa Sari. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya Anissa Sari dari kelompok 6 ingin bertanya. Jika kalian harus memilih antara lokasi yang mudah diakses tetapi kurang menarik secara visual dengan lokasi yang menarik secara visual tetapi sulit diakses. Nah, apa yang akan menjadi pertimbangan utama Anda dan juga mengapa memilih lokasi tersebut? Terima kasih. Ya, silakan mungkin diskusi dulu. Oke, baik, Bu.
Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Syifa, kelompok 7. Pertanyaannya itu, menurut kelompok kami, jika kita ditugaskan untuk mengatur sebuah acara besar di sebuah venue yang belum pernah kita digunakan sebelumnya, apa aja sih faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan sebelum hari H acara, dan bagaimana jika ada masalah yang timbul selama keberlangsungan acara, dan jelaskan bagaimana langkah yang bisa diambil gitu untuk menjaga kepesertaan peserta. Nah, menurut kelompok kami, ada beberapa faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan jika kita pertama kali menggunakan venue tersebut. Yang pertama itu seperti kapasitas venue, tata letak ruangan, juga ketersediaan fasilitas pendukung, di mana ada kayak listrik, sound system, pencahayaan, bahkan sampai genset gitu. Nah, juga selanjutnya ada aksesibilitas keluar masuk ruangan untuk peserta dan juga panitia, keamanan, dan kenyamanan buat peserta. Nah, selanjutnya untuk minimalisir resiko terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan di saat acara berlangsung. Yang pertama itu bisa melakukan survei lokasi sebelum acara secara menyeluruh, terus juga dibuat list-list atau detail-detail yang diperlukan. Selanjutnya ada gladi bersih dan juga komunikasi yang baik dengan pihak-pihak terkait seperti vendor, staff, keamanan, dan yang lainnya. Nah, untuk langkah-langkah yang dapat diambil saat eh, dap- saat ada masalah saat acara berlangsung itu, kita dapat segera membentuk tim yang respon cepat untuk bisa manajemen konflik tersebut. Nah, kita juga dapat menggunakan saluran komunikasi yang mudah diakses untuk berkomunikasi dan mendengarkan keluhan dan mencari solusi yang tepat dan cepat gitu. Serta memberi kompensasi jika diperlukan. Selain itu, melakukan evaluasi pasca acara juga seperti yang tadi sudah dipresentasikan untuk mengetahui akar masalah apa sih yang membuat masalah tersebut dan juga mencegah terjadinya kejadian yang berulang di acara selanjutnya. Seperti itu, Syifa, apakah sudah terjawab? Sudah, terima kasih Rena. Iya, sama-sama Syifa. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Zahna kelompok 8. Pertanyaannya itu bagaimana cara mengoptimalkan penggunaan anggaran untuk dekorasi dan penataan venue sehingga menghasilkan tampilan yang menarik dan sesuai dengan tema acara, dan bagaimana untuk mempertahankan fungsi venue tersebut pusat bisnis dan inovasi namun tetap ramah lingkungan. Nah, untuk mengoptimalkan anggaran bisa dilakukan riset terlebih dahulu mengenai tren dekorasi terkini, lalu bandingkan harga dari beberapa vendor dan elemen kunci yang memberikan dampak visual maksimal. Selain itu, libatkan pihak vendor dalam proses perencanaan untuk mendapatkan ide-ide yang inovatif. Ini pameran juga bisa lingkungan Pak bahan daur ulang olah sampah dengan baik, mendaur ulang sebanyak mungkin, lalu bisa mengganti brosur kertas dengan info digital untuk mengurangi limbah. Lalu bisa juga memberi hadiah kecil pada pengunjung yang naik transportasi umum agar mereka ikut peduli lingkungan. Nah, dengan cara-cara ini bisa mengurangi dampak buruk ke lingkungan sambil tetap menjadi tempat acara yang bagus tanpa mengganggu kegiatan bisnisnya. Untuk Zahna, apakah sudah terjawab? Sudah terjawab, Wiwit. Terima kasih. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Anissa, kelompok 6 dengan pertanyaan, misalkan kita harus memilih antara lokasi yang mudah diakses tapi kurang menarik secara visual dengan lokasi yang menarik secara visual tetapi sulit diakses. Apa yang menjadi pertimbangan utamanya dan mengapa? Jadi sebenarnya kalau misalkan ini keputusannya itu bergantung lagi, balikin lagi sama target audiens dan tujuan dari acara. Kalau misalkan pesertanya itu atau audiensnya mayoritas berasal dari luar kota dan kemudahan aksesnya menjadi prioritas utama, maka lokasi yang mudah diakses itu menjadi pilihan terbaik. Namun kalau misalkan tujuan acaranya itu untuk menciptakan pengalaman yang berkesan dan unik, mungkin lokasi yang menarik cara visual itu dapat menjadi pilihan atau pertimbangan yang tepat. Dari Anissa, apakah sudah terjawab?
Ya, sudah terjawab. Terima kasih, Jia. Sama-sama. Selanjutnya adalah sesi kedua. Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Apakah ada yang ingin bertanya? Ibu, maaf, sepertinya sudah yang bertanya lagi. Apakah diselesaikan saja? Oke, halo, mohon maaf. Sudah semua untuk diskusinya? Sudah, Bu.
Sudah semua? Dibuka sesi kedua nggak tadi sempat? Udah tadi, tapi nggak ada yang bertanya, Bu. Oh, nggak ada yang bertanya, jadi cukup di sesi pertama saja ya. Baik, sebelumnya saya ucapkan terima kasih karena pemateri sudah memaparkan dengan detail ya, sampai ke venue, lighting juga, bagaimana pemilihan lokasi, dan lain-lain. Walaupun tadi ada beberapa pertanyaan juga yang kira-kiranya, ini lokasinya milih yang mana nih? Yang memang dari lokasinya bagus, terjangkau, dan lain-lain, atau ada pertimbangan lain gitu. Tapi alhamdulillah untuk pemateri sudah bisa menjawab dan memberikan arahan ya. Oke, saya mau menyampaikan mengenai venue ini kenapa penting pada saat pelaksanaan MICE ya. Yang masih off cam, ayo nyalain dulu karena saya akan memberikan arahan nih. Ya, kenapa venue ini menjadi penting untuk kondisi saat ini gitu ya. Nah, venue ini menjadi salah satu penting karena bagaimanapun ini berkaitan juga dengan keamanan teman-teman. Kita harus mempertimbangkan. Kadangkala peserta itu dengan kondisi venue kadangkala tidak tidak sesuai gitu ya. Tidak ada kesesuaian. Contoh, kalian kalau misalnya ada kapasitas gedung, biasanya nanya-nanya dulu nih ya ke vendor gedung gitu ya. Nanya-nanya dulu ini kapasitasnya berapa gitu. Nah, taruhlah misalnya 4.000, tapi peserta yang datang 1.000 atau 2.000. Nah, itu perlu diperhatikan dari segi apanya? Yang pertama dari biaya tentu. Yang kedua dari estetikanya. Walaupun misalnya kalian anggarannya cukup, tapi misalnya peserta yang datang hanya setengahnya, itu kelihatannya akan jelek kalau misalnya difoto, teman-teman. Ya, sebenarnya sederhana, tapi nanti akan mempengaruhi dari estetika keindahan ketika kita memfoto si kondisi peserta gitu, karena belakangnya kosong atau depannya terlalu jauh jarak kosongnya. Nah, itu menjadi salah satu pertimbangan juga. Ya, atau sebaliknya, kondisinya ini 2.000 peserta tapi kapasitasnya 1.000, ada lagi anggarannya. Ini juga perlu diperhatikan. Ya, jangan sampai peserta tidak nyaman, karena kalau sudah terlalu padat seperti itu, ngaruhnya kemana? Ke oksigen yang ada di dalam ruangan. Bisa-bisa lemas, bisa-bisa kepanasan, kegerahan. Mending kalau panas doang, bisa kipas-kipas. Itu kalau sampai kekurangan oksigen terus pingsan, pesertanya siapa yang disalahin? Panitia yang bertugas untuk yang menentukan ini venue-nya gimana sih, milih venue-nya kok yang ini gitu. Ya, nah itu perlu diperhatikan juga. Terus biasanya kalau pemilihan dari venue ini, karena MICE ini sekali lagi orientasinya bukan hanya terlaksana sebegitu saja, tidak bisa hanya hit and run, tapi juga harus dilakukan secara sustainable atau bisa memberikan implikasi terhadap kepariwisataan di Indonesia. Khususnya kalau misalnya kalian pilih lokasi, utamakan yang selalu dekat dengan tempat-tempat wisata, karena akan memajukan UMKM di daerah tersebut nih. Di Bali, UMKM-nya nanti jadi maju. Atau misalnya di daerah Lombok, masyarakat sekitarnya, karena kan banyak orang, wisatawan asing maupun lokal yang bawa uang ke daerah tersebut, membeli barang-barangnya, membeli merchandise, oleh-oleh, makan di tempat gitu. Makanya upayakan lokasi-lokasi nanti pemilihan venue atau tempat acara ini di dekat-dekat dengan tempat wisata wisata yang terutama yang di daerah, yang perlu harus dikenalkan lagi bahwa ini tuh ada loh wisata daerah ini gitu. Ya. Nah, terus berikutnya kalau toh kepaksa misalnya harus dilaksanakan di Jakarta, perhatikan juga kalau misalnya untuk ada undangan yang lokal ya, perhatikan juga untuk undangan yang lokal biasanya dia menentukan dari segi lokasinya. Lokasinya ini kalau di Jakarta itu terganjal dengan apa? Dengan ganjil genap. Nah, ini juga jadi pertimbangan nih. Ya. Oke, berikutnya audio visual. Nanti pada saat kalian acara itu kalian harus selalu memperhatikan audio visual, cross-check-nya. Jangan sampai menjadi masalah, yang jadi penting juga nih. Ya. Terus terakhir mengenai tata letak ruangan, hati-hati mengenai layout. Nah, jangan sampai nanti kalian menyiapkan tempat duduk, misalnya pembicaranya malah di duduk belakang, atau ada tamu VIP yang datang, posisinya tidak bagus, malah terlalu di pinggir. Itu juga penentuan layout harus diperhatikan. Nah, biasanya kalau pimpinan itu didekatkan dengan siapa? Narasumber, tamu VIP yang lain gitu. Jangan hanya disandingkan dengan orang-orang yang kurang berpengaruh. Nah, ini juga jadi poin dalam pelaksanaan MICE. Kita harus tahu sampai ke tahap sana. Gitu. Atau ada juga yang suka duduk sembarangan, tamu nggak lihat-lihat ada penulisan atau namanya, atau nggak ada panitia yang mengarahkan tempat duduknya, dia duduk-duduk aja gitu. Padahal itu untuk pimpinan. Nah, yang disalahkan adalah panitia.
Kenapa panitia nggak ngejaga atau tidak ditulis keterangan nama di kursi tersebut? Itu berpengaruh loh. Nanti pas tamu PIP-nya datang, lah kenapa saya jadi di pinggir? Itu juga jadi kurang bagus dari pelaksanaan MAIS. Ya, oke. Mungkin itu saja dari saya masukannya teman-teman untuk lokasi venue dan lain-lain. Mohon maaf tidak bisa maksimal, mungkin sampai selesai saya pemaparan. Untuk progresnya nanti tolong ketua kelompok saja, bendahara dan sekretaris, dan ketua-ketua divisi. Nanti saya akan infokan lagi jadwalnya kapan. Nanti Zoom tambahan dengan saya untuk melaporkan progresnya ya. Karena saya sekarang tidak bisa sampai selesai, harus mengikuti latsar ini, pelatihan ini sampai jam 9 nanti. Ya, sampai jam 10. Ada yang mau ditanyakan? Mas Kije, nanti saya infokan kapan saya bisa, mungkin setengah jam untuk melakukan progres informasi ya. Baik, Bu. Ya, di luar dari ini. Nanti teman-temannya tolong diinfo saja notulen dari hasil progres yang saya lakukan. Karena sekarang saya tidak bisa memaksakan sampai jam 10 karena berkaitan dengan pelatihan yang saya ikuti sekarang. Ya, oke. Absensinya juga tolong diperbaharui Mas Kije untuk di kelas ini. Terima Baik, kasih Bu. ya teman-teman. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai ketemu lagi nanti. Kalau tidak ada yang mau tanyakan, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Iya, sama-sama.